Mari kita berdoa untuk acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena pagi hari ini kami ada peluang dan kesempatan yang baik lagi untuk bersama-sama datang kepada Engkau untuk memuji, memuliakan dan meninggikan namamu. Terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan yang baik ini untuk dapat sama-sama meninggikan namamu. Kami juga bersyukur karena sepanjang masa yang kami lalui, kami berada dalam keadaan yang baik, kami berada dalam keadaan yang sehat, bahkan kami berada dalam perlindungan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang memungkinkan kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih atas segala berkat pemeliharaan-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami semua. Bapa di surga, pagi hari ini, dalam kesempatan yang baik ini kami juga mengucap syukur, karena kami bersama-sama dapat memuliakan Engkau melalui ibadah atas talian pada pagi hari ini. Kami percaya semua ini adalah karena pimpinan, bahkan aturan-Mu di dalam kehidupan kami yang mengasihi dan percaya kepada Engkau. Oleh itu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai selesai, kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang campur tangan, sehingga melalui pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama, ini akan menguatkan dan meneguhkan iman kami lagi. Kami mengingat saudara-saudari seiman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan juga campur tangan. Mungkinkah mereka dalam keadaan yang kurang sehat, mungkinkah mereka berada di dalam keadaan yang kurang menyenangkan, apapun situasi yang sedang mereka hadapi pada ketika ini, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memberi penghiburan, damai sejahtera, kekuatan, keteguhan dan sukacita yang daripada Engkau sendiri, sehingga mereka tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap berserah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Begitu kami mengingat untuk hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama itu akan membangun, menguatkan dan juga meneguhkan kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami juga. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada, kami yang menyerahkan hidup kami kepada Engkau, kami pasti akan dikuatkan, diberkati lewat daripada pelayanan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau untuk segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami kembalikan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama-Mu. Biarlah sekali lagi seluruh penyerahan hidup kami semua pada hari ini memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur dan kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di
di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Benar Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah umum kita. Jadi tidak lupa saya mengucapkan salam kasih kepada seluruh jemaat yang dapat bergabung dengan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita dengan segala keberadaan yang ada pada kita. Kita juga mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena sesungguhnya hanya Dia yang mampu memberikan semuanya itu. Sebelum kita lanjut dalam acara kita pada pagi hari ini, senang untuk membawa kita berdoa. Kita serahkan acara kita yang pada hari ini sebelum firman Tuhan diberitakan, kita akan melaksanakan upacara perjamuan kudus, dan sudah pastilah kita perlukan persiapan hati untuk mengikuti acara ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Siapkan hati Anda dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik dan mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur kalau hari ini ya Tuhan, ada waktu untuk kami dapat bersama-sama di dalam kebaktian ini ya Bapa. Kami serahkan seluruh acara kami pada pagi hari ini, baik perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sebentar nanti. Kami percaya Bapa bahwa bila kami bersama-sama dalam perjamuan ini, Tuhan memperingatkan kami supaya kami senantiasa berserah penuh kepada Tuhan, di mana roti dan air yang kami akan makan dan minum, semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa supaya hati dan pikiran kami tenang, kami dapat mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Dan selepas itu Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, berkata-katalah karena kami sudah bersedia untuk mendengarnya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, seperti biasa dalam minggu pertama kita akan melaksanakan perjamuan kudus, dan sudah pastilah kita sudah persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan satu petikan firman Tuhan yang menjadi bahagian ataupun renungan kita dalam melaksanakan perjamuan kudus pagi ini, yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Saya akan baca ayat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diperingatkan supaya bila kita mengambil perjamuan kudus ini, kita diperingatkan supaya kita benar-benar dapat mengakui tubuh Tuhan dan darah Tuhan yang telah menebus kita dari dosa, menyucikan kita, menguduskan kita menjadi umat kepunyaannya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Roti yang ada pada kita itu adalah tubuh Tuhan yang diberikan untuk menebus kita dari segala dosa. Dan air yang akan kita minum itu adalah darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Maka dengan itu saudara yang dikasih Tuhan, ambillah masa ini untuk berdoa, mengampuni di antara sesama, dan biarlah hati dan pikiran kita secara lapang menerima, mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik dan mengasihi kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau telah memberikan kami suatu kesempatan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan meja-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami dapat mengampuni di antara sesama kami dapat memberikan ruangan yang cukup besar di dalam kehidupan kami untuk Tuhan Yesus sendiri bekerja. Terima kasih Bapa di sorga.
Roti dan air kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar itu kami nikmati secara seluruh hidup kami. Di mana roti itu adalah tubuh-Mu dan air itu adalah darah-Mu yang kami nikmati sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, ambil roti yang ada pada Anda, kita akan makan bersama-sama. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Ambil cawanmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena berkat pimpinan-Mu dalam acara kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperlayakan kami mengikuti perjamuan meja-Mu. Sesungguhnya Tuhan, kami berserah supaya kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan dan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat pagi, selamat bergabung kepada jemaat yang baru saja bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikir-pikir dalam dunia ini tidak ada tempat yang bisa terlepas dari apapun masalah. Semua tempat ada masalah. Sama ada di tempat yang namanya cantik ataupun namanya tidak cantik, semuanya ada masalah. Sama ada di tempat itu adalah tempat yang nyaman atau tidak nyaman, itu semua ada masalah tersendiri. Sekalipun kita mungkin berusaha menamakan sesuatu tempat itu dengan nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah dengan harapan agar tempat itu akan sama seperti namanya. Tetapi hal itu tidak akan berlaku selagi hati manusia, selagi ada manusia yang hatinya tidak tunduk kepada otoritas firman Tuhan dan tidak tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti bahwa di mana-mana tempat dalam dunia ini pasti ada saja perkara yang tidak enak dilihat. Pasti ada saja perkara-perkara yang tidak enak didengar. Dan pasti ada saja perkara-perkara yang tidak enak dirasakan. Ada saja dalam dunia ini, saudara. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang suatu topik yang sederhana, yaitu hati yang terluka. Kalau minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana jangan biarkan hatimu kosong. Nah, pada hari ini saya akan berbicara kepada kita tentang hati yang terluka. Ini yang kita mau belajar dan kita mau sedikit belajar. Nah, saudara dikasih Tuhan, luka itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, kadang-kadang dia luka terguris, luka parah, dan luka paling parah, semuanya luka, namanya luka. Semua peringkat luka tadi tidak nyaman, tidak enak, tidak bagus. Semua menyakitkan. Nah, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam
perkataan luka ataupun rasa luka ini sebenarnya. Namanya kalau terluka, ya terluka. Yang walaupun nanti akan sembuh, tetapi parutnya akan tetap kelihatan. Kalau kita terluka di bahagian luar tubuh kita, mungkin di jari kah atau di mana-mana luar tubuh kita ini, pasti biarpun dia akan sembuh, tetapi parutnya akan kelihatan sampai bila-bila. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pastinya kita akan, bila kita melihat parut luka yang kita ada, pastinya kita akan mengingat sejarah kenapa kita luka pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang luka, ada dua jenis. Luka yang senantiasa berlaku dalam kehidupan manusia ataupun kita semua setiap waktu, dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Nah, yang pertama itu luka secara luaran. Kalau kita berbicara tentang luka secara luaran, ini sudah pastilah berbicara tentang benda-benda tajam, dan itu disebabkan oleh kecuaian diri sendiri atau kecuaian orang lain, ataupun memang disengajakan, ataupun kita ini tertimpa dengan benda-benda tajam yang melukakan. Nah, ini semua boleh sembuh. Perkara ataupun luka-luka seperti ini boleh sembuh. Boleh sembuh dengan sendirinya ataupun diobati, dibaluti, diobati dan sebagainya. Nah, kalau luka parah itu luka yang dalam, luka parah, kita pergi ke hospital dan kita akan dirawat, luka itu akan dijahit semula. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan pastinya tidak akan hal-hal ataupun luka-luka luaran ini tidak akan membawa kesan yang tidak baik terhadap iman percaya kita. Sekalipun mungkin kita luka parah, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita sentiasa seringkali kalau ada orang yang terluka parah dan sebagainya, didoakan agar sembuh. Nah, itu menandakan bahwa iman tetap kuat bila terluka secara luaran. Nah, yang kedua, luka yang kedua ialah luka secara dalaman. Wah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa dan yang liar biasa. Karena apa dia luar biasa? Karena hal ini berlaku dalam hati seseorang. Luka secara dalaman ini selalunya berlaku dalam hati. Luka hati, terguris hati, terasa, dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pantun yang baru saya baca tadi pagi ataupun pagi kemarin, di mana dia berkata begini. Pagi-pagi pergi ke sawah, hendak ditajak pohon mengkudu. Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati siapa yang tahu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu menunjukkan kepada kita bahwa kalau luka di luar ini boleh dirawat, boleh dibalut, boleh dijahit semula dan sebagainya, boleh dilihat tahap kesembuhannya bagaimana. Tetapi kalau luka di hati, siapa yang tahu? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luka di hati itu banyak penyebabnya. Nah, saya berbicara tentang luka di hati, luka dalaman. Karena dalam kehidupan kita ini, saya percaya semua orang mengalami apa yang namanya luka secara dalaman, luka hati, sakit hati, dan sebagainya. Itulah sebabnya ada lagu yang mengatakan sakitnya tuh di sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luka di hati itu banyak penyebab. Penyebabnya mungkin terhasil karena dia putus cinta, dan ini yang banyak orang yang tidak sanggup menghadapi. Keadaan putus cinta ini sangat menyakitkan, memeritkan, ataupun sangat membuatkan kita rasa tidak enak kalau putus cinta. Kalau ada orang yang putus cinta tapi rasanya enak-enak saja, saya percaya dia bukan manusia biasa. Tapi selagi kita ini manusia biasa, bila menghadapi ataupun mengalami putus cinta, pastinya sangat terluka. Dan itu sebabnya banyak orang yang sanggup bunuh diri, sanggup membunuh dan sebagainya, karena dipacu oleh sakit hati, dipacu oleh luka dalam hati. Nah, mungkin juga
penyebab kenapa dia luka ataupun sakit hati ataupun luka di dalam hati, itu terhasil karena dia itu mengalami penolakan. Nah, penolakan ini banyak berlaku. Sama ada penolakan dari keluarga, penolakan dari lingkungan, penolakan dari teman-teman sekerja, penolakan dari orang-orang yang ada di sekeliling. Itu semua menghasilkan sakit hati dan menghasilkan luka dalaman yang begitu sakit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, juga mungkin luka dalam hati itu juga terhasil karena dia merasa tidak dihargai. Dan dia sangat terluka kalau dia tidak dihargai. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi ada satu kata-kata yang membangun saya, memberikan saya dorongan. Kita mencari penghargaan bukan dari manusia, tetapi kita mencari penghargaan yang tertinggi, yaitu penghargaan Tuhan sendiri. Bila kita dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, pastinya menyusul penghargaan dari manusia, walaupun kita tidak minta. Saudara yang dikasih Tuhan, juga mungkin luka-luka dalaman itu terhasil karena kita itu dipandang rendah oleh orang lain, sehingga kita itu sangat terluka dalam hati kita. Juga mungkin luka-luka yang kita alami dalam hati itu terhasil karena kita ini diperlakukan secara tidak adil. Kita sudah berusaha, kita sudah lakukan yang terbaik, tetapi yang dipilih orang lain. Itu membuatkan kita sangat-sangat terluka. Dan itu merupakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, gitu juga dengan mungkin luka itu terhasil karena hak milik kita itu dirampas oleh orang lain, ataupun diberikan kepada orang lain yang tidak sepatutnya menerima hak milik itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sangat melukakan dan itu sangat membuatkan memacu kesakitan di dalaman hati kita. Dan mungkin juga kata orang dipulau ataupun dipulaukan oleh masyarakat sekeliling, sehingga kita ini tidak diperakui, tidak kita lalu di depan pun kita seolah-olah tidak ada orang yang orang membuatkan kita itu seolah-olah tidak ada di sana. Jadi banyak lagi perkara yang membuatkan kita itu rasa sakit hatinya luar biasa, akan merasa sakit hati yang luar biasa. Banyak perkara yang membuatkan kita seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu kehidupan yang biasa dalam dunia. Disakiti, menyakiti, dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini saya senang membawa kita untuk membaca satu petikan firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Kita boleh baca ayat ini dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17, tapi saya hanya membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ke-3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah menemukannya, saya akan baca. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat jelas untuk kita renungkan ataupun memberitahukan kepada kita bahwa kita harus hidup dalam kasih. Biarkan kasih itu mengikat ataupun menjadi pengikat kita. Bersabarlah terhadap seorang akan yang lain, dan banyak lagi yang sudah diberitahukan kepada kita pada pagi hari ini lewat pembacaan tadi. Saudara yang dikasih Tuhan,
tema yang saya mau bawakan untuk kita belajar pada pagi hari ini ialah jangan biarkan hatimu dalam keadaan terluka. Jangan biarkan hatimu dalam keadaan terluka. Walaupun engkau sudah mengalami itu sejak bertahun-tahun lamanya, tetapi hari ini jangan biarkan hatimu memelihara keterlukaan itu. Lepaskan keterlukaan itu, jangan biarkan ia bersarang lagi, bertapak lagi dalam hatimu, dalam hidupmu. Karena selama keterlukaan itu tersimpan dalam hatimu, selama keterlukaan itu tersimpan dalam hidupmu, engkau tidak akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Engkau tidak akan mengalami apa yang namanya pertolongan ataupun pemulihan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hatimu dalam keadaan terluka. Saudara, ada beberapa perkataan yang sangat menghibur hati saya ketika membaca dan merenungkan perkataan-perkataan yang luar biasa ini. Yang pertama, dia berkata begini, bila Anda memulakan hari Anda dengan hati yang lapang dan bersyukur, maka kamu akan benar-benar dapat menikmati hidupmu sepanjang hari itu. Wah, ini suatu kata-kata yang luar biasa yang saya temukan. Dan yang kedua, dia katakan begini, bila Anda memulai hari Anda dengan hati yang kuat dan tidak membiarkan hati kita dalam keadaan terluka, maka Anda mengalami kekuatan yang berganda untuk menghadapi hal-hal yang menyakitkan hati Anda. Dan hati Anda tidak akan terluka lagi. Malah luka lama akan sembuh dan sembuh dan sembuh. Haleluya. Ini perkataan-perkataan yang saya temukan. Dan puji Tuhan itu sangat memberikan motivasi kepada saya, inspirasi kepada saya, kekuatan kepada saya untuk meneruskan hidup ini tanpa memelihara keterlukaan hati. Saudara, inilah hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Dalam ayat firman Tuhan sebentar tadi di ayat 12 sampai ayat yang ke-15, jelas menyatakan kepada kita supaya kita menyadari siapa kita. Menyadari sungguh-sungguh siapa kita dan menyadari apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dalam hidup kita untuk berada di community kita dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam ayat tersebut juga membuat kita ataupun membawa kita untuk menyadari bahwa siapakah pengharapan kita yang sesungguhnya, sebenar-benarnya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir dapat saya lihat di sana dalam pembacaan ayat yang ke-12 sampai 15 tadi, firman Tuhan ataupun ayat ini memberi kesadaran kepada saya dan saudara tentang apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan sebagai pengharapan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang bila kita menghadapi keadaan hati yang terluka, kembali kepada tema, bila kita menghadapi keadaan hati yang terluka ini, itu mengakibatkan perasaan kita, bahkan kebergantungan kita kepada Tuhan terjejas. Saudara, maka timbullah perkataan, saya masih manusia biasa. Yes, karena kita ini manusialah, karena kita ini manusia biasalah, kita perlu bergantung sepenuhnya sesungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ataupun hati yang terluka juga akan mengakibatkan rasa dendam, timbul rasa dendam, rasa benci dan rasa marah dalam kehidupan kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita yang menyakitkan hati kita. Tidak kiralah kita ini orang percaya ataupun orang yang belum percaya. Keadaan itu pasti berlaku. Dan keadaan itu sudah pasti berlaku dalam kehidupan kita. Saya katakan tidak ada tempat dalam dunia ini yang begitu aman, begitu damai untuk kita tinggal.
Karena di mana-mana kita berada ada saja masalahnya. Di mana-mana kita berada ada saja perkara-perkara yang menyakitkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan orang-orang di sekeliling kita pun kalau kita sedang dalam keadaan terluka dalam hati kita, orang-orang di sekeliling kita hanya mampu berkata, sabarlah. Sabarlah, Tuhan pasti campur tangan. Kita berdoa saja supaya Tuhan campur tangan dalam keadaanmu. Saudara, memang perkataan itu perlu diungkapkan oleh orang-orang percaya ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk menghibur kita. Dan semoga kita itu dapat meresponi ataupun meresponi apa yang mereka katakan. Tetapi kenyataannya tidak berbicara seperti itu. Kenyataannya hati kita tetap terluka. Walaupun orang berkali-kali, berpuluh kali mengatakan sabarlah. Tetapi kita akan terus-menerus menyimpan perasaan terluka itu. Karena kita sudah terluka. Nah, semua itu hanya suatu kata-kata yang biasa terungkap di sekeliling kita. Yang entah mereka memahami atau tidak. Entah mereka mengerti atau tidak perasaan kita. Tapi mereka ungkapkan itu sebagai tanggung jawab mereka sebagai sahabat, sebagai teman-teman, sepelayanan dan sebagainya. Dan itu kita terima baik. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang terluka hatinya hanya boleh terlepas dan disembuhkan daripada luka hatinya apabila dia sendiri menanggalkan, melepaskan luka-luka dalam hatinya dan memberikan ruang yang cukup bagi Tuhan Yesus untuk bekerja, untuk merawat hatinya yang terluka. Saudara, satu-satunya yang dapat mengobati, dapat membalut, dan dapat menyembuhkan secara total segala luka dalam hati, dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lain, hanya Dia yang mampu menyembuhkan. Itu sebabnya kita perlu berserah kepada Dia. Itu sebabnya kita perlu senantiasa dekat dengan Dia. Itu sebabnya kita perlu senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan supaya kita lebih kuat menghadapi apa saja kemungkinan yang boleh menyebabkan hati kita terluka. Saudara, luka-luka di dalam hati harus dirawat. Jangan biarkan luka-luka itu terbiar begitu saja. Karena apabila kita biarkan luka itu tidak dirawat, maka ia akan dijangkiti ataupun ia akan merebak ke tempat yang lain dan menjadi besar dan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan luka di hati. Kalau kita biarkan luka di hati itu tanpa rawatan, tanpa berserah kepada Tuhan, tanpa meninggalkan, tanpa menanggalkan luka di hati itu, maka kita akan mulai lemah dan kebergantungan kita kepada Tuhan akan terjejas. Kebergantungan kita kepada Tuhan akan mulai renggang dan akhirnya kita akan hilang dari radar kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, luka-luka di dalam hati harus dirawat, jangan dibiarkan. Dan kita harus usahakan agar jangan kita kongsikan luka-luka dalam hati kita itu kepada orang lain, terutama sekali kepada anak-anak dan generasi ke depan. Jangan kita usahakan agar segala yang menyakitkan hati kita itu terbalas dendamnya. Jangan kita kongsikan juga kepada anak-anak dan teman-teman kita betapa lukanya hati kita. Mungkin kita boleh berkongsi untuk meluahkan perasaan, tetapi jangan libatkan mereka, jangan bawa mereka untuk membenci seseorang, maksud dia. Jangan libatkan anak-anak kita untuk membalas dendam terhadap orang lain. Jangan biarkan orang lain juga turut merasa luka hatimu. Tetapi biarlah kita kongsi itu sebagai bahan doa dan kita tanggalkan itu. Nah, jangan kita usahakan. Jangan kita usahakan untuk menyimpan keterlukaan itu. Tetapi kita usahakan supaya meninggalkan, menjauhi keterlukaan itu dalam kehidupan kita. Rawatlah
dan biarlah ia pergi sejauh-jauhnya dalam kehidupan kita. Sejauh-jauhnya dari kehidupan kita. Kalau boleh kita katakan, hai luka hati, hai luka-luka dalam hati, pergilah ke tempat yang paling jauh, yang tidak ada penghuninya, tidak ada manusia, tidak ada roh-roh, tidak ada tidak ada makhluk yang hidup di sana. Di mana ke tempat itu saya pun tidak tahu. Tapi kalau boleh kita usahakan supaya tanggalkan. Biarlah kesembuhan berlaku dalam hati kita menerusi kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kira-kira bagaimana kita dapat merawat luka-luka dalam hati kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar apa yang dikatakan oleh para motivator yang membicarakan bahwa kesuksesan seseorang ataupun keberjayaan seseorang itu boleh berlaku apabila dia berpikiran positif. Dan begitu juga dengan orang-orang yang mudah terluka hati ini, kita boleh terlepas daripada keterlukaan hati kita, mengobati keterlukaan hati kita dengan berpikiran positif. Berpikiran positif selalu. Karena saya percaya hal-hal yang membuatkan hati kita terluka itu senantiasa berada di sekeliling kita, senantiasa berada di setiap waktu kehidupan kita, dan senantiasa mengintai kita pada waktu-waktu akan datang. Nah, itu sebabnya kita perlu bersedia untuk menjadi orang yang lebih kuat, lebih stabil imannya untuk menghadapi situasi seperti itu. Ya, bagaimana kiranya kita dapat merawati luka-luka dalam hati kita? Yang pertama, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18, saya akan baca itu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, kita perlu bersukacita senantiasa dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kita perlu memiliki hati yang senantiasa bersukacita. Usahakan supaya kita senantiasa bersukacita, senantiasa di hadapan Tuhan. Yang kedua, cara kita merawat hati untuk jangan mudah terluka dan menyembuhkan luka-luka lama yang ada dalam hati kita, ialah bersukacita di dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12 di sana mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bukan bertekunlah dalam dosa, tetapi bertekunlah dalam doa. Dikatakan firman Tuhan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Siapakah pengharapan kita? Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Tidak ada lain. Kita tidak berharap kepada batu-batu yang besar. Kita tidak berharap kepada pokok-pokok yang besar. Kita tidak berharap kepada benda-benda yang tidak boleh bergerak. Tetapi kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya adalah Tuhan. Dan kita juga tidak boleh berharap kepada manusia sebenarnya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya 31 bahwa celakalah mereka yang mengharapkan, pergi ke Mesir dan mengharapkan tentaranya yang begitu hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga yang perlu kita lakukan, bagaimana kiranya kita dapat merawati luka-luka dalam hati kita, luka-luka dalaman yang ada pada kita. Yang ketiga, belajarlah untuk sentiasa mengampuni. 490 kali mengampuni, bukan dalam sehari, dalam setiap waktu. Itu firman Tuhan katakan. Berapa kalikah saya bacakan dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-22, dikatakan di sana ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali,
melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara yang dikasih Tuhan, 490 kali mengampuni orang lain yang menyakitkan hati kita, dalam satu masa. Jadi saya pikir bagi orang percaya, bagi orang yang sangat-sangat percaya dan berharap kepada Tuhan, tidak sampai 490 kali pun kita mengampuni orang, tetapi justru ketika orang membuat kesalahan ataupun menyakitkan hati kita, kita terus mengampuni mereka. Tapi ada juga orang yang susah untuk mengampuni. Walaupun dia sudah berpuluh tahun menjadi orang percaya. Ada orang yang susah untuk mengampuni. Ada orang yang sukar sekali untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hatinya. Sehingga walaupun dia katakan saya tidak berdendam, tetapi saya benci mereka. Wah, itu sama saja. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu mengambil apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, belajar untuk mengampuni. Mengampuni itu bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali dan seterusnya sampai selama-lamanya. Yang keempat, bagaimanakah kiranya kita merawat luka-luka dalam hati kita? Saudara, yang keempat dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 7 saya bacakan. Dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara, kita boleh baca selanjutnya, tapi saya sudahkan di sana saja pembacaan dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 7. Nah, yang berbicara kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang percaya, yaitu berpikiran positif. Berpikiran positif. Pikiran positif itu dapat merawat hati yang terluka. Pikiran positif itu dapat memberi ketenangan kepada kita. Saudara, yang kelima yang saya mau kongsikan pada pagi hari ini, yaitu sabarlah. Sabarlah terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu, yang menyakitkan hatimu, yang membuatkan engkau rasa terluka dan sebagainya. Bersabarlah untuk mereka, karena firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga 12 sampai 15 tadi sudah berkata kepada kita, bersabarlah, sabarlah, semakin dicabar semakin kita sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan marah kepada orang yang menyakitkan hati kita. Kalau kita melihat dalam Amsal 16 ayat 32 sana mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, puji Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Berarti kita perlu memiliki kesabaran yang tinggi dalam kehidupan kita setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu, setiap waktu. Nah, dalam Amsal ini banyak memberikan panduan bagi kita agar kita dapat berpikiran positif dan menjadi sabar. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jangan biarkan hatimu dalam keadaan terluka. Jadilah orang percaya yang senantiasa penuh dengan kasih. Mengasihi orang lain. Memang bukan senang untuk menjadi orang yang seperti ini.
memang bukan senang untuk menjadi orang yang tidak terluka hatinya. Saya sendiri belajar dengan hal ini. Saya belajar untuk mengampuni. Saya belajar untuk berpikiran positif setiap waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani hidup kita dengan penuh kasih. Mengasihi dengan kasih Tuhan. Mengasihi orang lain. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, kasihilah musuhmu, maka orang-orang yang ada di sekitar kita yang bukan musuh kita, tetapi yang menyakitkan hati kita, itu lagi perlu dikasihi. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk mengasihi. Jangan simpan keterlukaan dalam hatimu, itu dalam hidupmu lagi. Tapi belajarlah menjalani hidup dengan penuh kasih, yaitu kasih dan mengasihi dengan kasih Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mari kita jalani hidup kita dengan penuh kemurahan hati. Penuh kemurahan hati. Saya belajar dengan satu alur cerita yang mengisahkan tentang kakek tua yang tempang, tidak ada kaki sebelah, di mana pada waktu dia datang ke satu premis kedai makan, dia menjual tisu kepada pelanggan-pelanggan yang ada di dalam kedai makan itu. Tetapi dengan keadaan yang begitu, yang punya premis perniagaan itu mengusir dia dengan begitu kejam sekali, menyuruh dia keluar, dan dia keluar. Ketika dia berada di luar sana, dia melihat seorang kanak-kanak sedang melihat gula-gula yang ada di satu toko. Kemudian ketika dia melihat anak-anak itu, dia memberikan uang kepada anak-anak itu untuk membelikan gula-gula itu. Nah, pada waktu itu juga orang yang punya premis perniagaan kedai makan itu tiba-tiba dirompak oleh seorang perompak. Dan perompak itu telah mengambil tas tangannya dan berlari keluar. Nah, ketika perompak itu berlari keluar, dia terlanggar dengan kakek tua yang hanya mempunyai kaki sebelah ini. Lalu mereka terjatuh dan beg tangan yang punya restoran itu pun terjatuh, dan kakek tua itu telah memeluk beg tangan itu yang berisi uang, sehingga perompak itu mencederakan dia pun dia tidak akan lepaskan beg tangan itu. Nah, sehingga perompak itu pun lari, dan yang punya restoran itu sampai kepada kakek tua ini dan kakek tua ini mengambil beg tangan itu dan memberikan kepada tuan punya. Lalu peniaga restoran itu memberikan dia sejumlah uang yang saya pikir terlalu banyak untuk membalas jasanya. Tetapi kakek tua itu menolak untuk menerima uang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu saya dapat simpulkan ataupun saya mendapat cerita ini menginspirasikan kepada saya betapa kita perlu menunjukkan kepada orang lain ataupun menyatakan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Dan kita ini adalah orang-orang yang punya kemurahan hati. Bukan saja kita memiliki kasih untuk mengasihi di antara sesama, tetapi kita juga punya kemurahan hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang seterusnya, jangan biarkan hatimu dalam keadaan terluka, tetapi jalanilah hidupmu dengan kerendahan hati. Kita perlu memiliki kerendahan hati untuk menjalani kehidupan ini. Kalau semua orang dalam dunia ini semua tinggi hati, saya pun tidak dapat bayangkan apa akan terjadi kepada dunia ini.
Dan yang seterusnya kita perlu menjalani kehidupan ini dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu sangat perlu. Ini antara buah roh yang perlu kita miliki sebagai orang percaya. Kesabaran. Tuhan senantiasa menyatakan ataupun sudah menyatakan kepada kita supaya kita senantiasa sabar. Sabar itu bukan hanya di bibir saja, tetapi di seluruh kehidupan kita. Sabar terhadap sesama, sabar terhadap keadaan, sabar terhadap waktumu. Saudara, mari bersahabat dengan apa yang namanya pengampunan, mengampuni di antara sesama. Jangan biarkan hati kita terus-menerus menyimpan rasa tidak senang, rasa tidak menyukai orang lain. Tetapi mari kita bersahabat dengan apa yang namanya pengampunan dan mengampuni. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita, senantiasa memerintah hati kita. Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera itu. Jadi kita perlukan damai sejahtera itu. Dan biarlah itu memerintah hati kita, pikiran kita, hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang seterusnya, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam pengharapan, bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, kata firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan yang terakhir, mari kita berpikiran positif di hadapan Tuhan. Haleluya. Begitu juga berpikiran positif di hadapan sesama. Memang kita tidak dapat nafikan, ada saja perkara-perkara yang membuatkan kita terluka di sepanjang hidup ini. Tetapi orang yang berpikiran positif, yang Tuhannya adalah Tuhan Yesus, dia akan melalui semuanya itu dengan tidak menyimpan keterlukaan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Apa tindakan yang perlu kita lakukan sekarang ini? Apakah responmu terhadap renungan pada pagi hari ini? Apakah kita terus membiarkan hati kita dalam keadaan terluka? Apakah kita masih mau menyimpan keadaan terluka itu dalam hati kita? Mari kita sama-sama tinggalkan dan lupakan perkara-perkara yang sudah membuatkan kita sangat terluka. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam suara kedengaran. Terpuji dan mulialah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau sudah berbicara, berkata-kata kepada kami. Pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Pastinya Tuhan kami sangat percaya. Pada waktu kami mendengar firman-Mu ini, kami telah dilepaskan. Kami telah dibebaskan daripada segala keterlukaan dalam kehidupan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat sekali lagi kami naikkan kepadamu. Karena semua ini kami minta hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian semua. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.